Gimana kabarnya Kak Ruby? Yes, sorry. Gimana kabarnya? Kabarnya baik. Thank Selamat you. datang, selamat bergabung bersama kami di pelatihan YouTube ya Kak. Kami juga mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya Kak Ruby dan teman-teman dari komunitas Difabel Sign, Center for Creative Community dan CI United juga yang bergabung bersama kita pada malam hari ini dalam pelatihan YouTube. Selamat malam, selamat bergabung. Selamat malam juga buat teman-teman yang baru pertama kali bertemu, salam kenal. Saya Elmi Sumarni Ismau. Di sini saya disampaikan oleh Sis Patricia untuk menjadi moderator dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Jadi tidak memperpanjang waktu, saya berikan kesempatan kepada Ruby Herman untuk menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kak Ruby. Silakan Kak. Oke, sip. Thank you so much ya. Thank you so much Elmi dan juga Sisi. Thank you so much yang udah ngundang terima nih. kasih kembali. Wah, senang sekali bisa malam hari ini bisa ketemu secara online ya, secara online. Ya kan, wah bagus. Saya boleh sambil ngobrol-ngobrol dulu boleh dari mana nih pada teman-teman asalnya atau dari sekarang ini lagi di kota mana nih? Apakah kota semua? Saya dari rumah. Dari rumah. Sama dong. Paling jauh Kalimantan nih, Selfie. Oh, paling jauh dari Kalimantan. Wow. Selfie dari Kalimantan. Kalau Isis Elmi dari? Kalau saya dari Kupang, NTT. Wow, NTT. Keren banget. Dari NTT, dari Kupang. Senang sekali ya dengan kayak gini bisa berjumpa bersama-sama nih. Iya. Puji Tuhan. Oke. Sip. Oke, hari ini sesuai dengan topik kan, kita mau belajar gimana nih menggunakan tentunya YouTube ya. Oke, sebelumnya semuanya saya pasti udah sering nonton YouTube ya. Mungkin nonton lagunya Sisi ya, atau yang nonton film ataupun belajar, edukasi dan lain-lain. Betul nggak? Betul? Betul. Yes. Oke, sekarang ini YouTube banyak sekali digunakan sebagai platform untuk media komunikasi lewat digital, gitu kan? Baik kita ingin belajar sesuatu atau kita ingin melakukan hal-hal sesuatu, kita bisa pelajari lewat YouTube, gitu kan ya? Nah, kemudian untuk promosi juga banyak perusahaan-perusahaan yang mempromosikan produknya lewat YouTube, gitu kan? That's why saya mau sharing tentang YouTube marketing. Bagaimana YouTube ini kita jadikan alat untuk mempromosikan produk yang kita punya gitu, atau karena gini, pada dasarnya produk itu kan nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa memasarkan dirinya sendiri. That's why kita butuh namanya platform untuk memasarkan ini lewat media online. Dan salah satu platformnya adalah YouTube. Nah, berdasarkan penelitian research ya, di 2021 banyak sekali orang di Indonesia yang nonton YouTube gitu ya. Tapi ya nanti ada banyak hal-hal yang mereka tonton. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang taruh budget promosi mereka di YouTube. Nah, saya salah satu orang yang melihat potensi tersebut dan saya menggunakan, memaksimalkan, mempromosikan salah satunya lewat YouTube. Oke, izinkan saya share screen ya, boleh? Ya, silakan. Oke, mungkin boleh dari hostnya mempersilakan saya boleh share screen. Sudah jadi co-host? Oke. Udah ya? Sudah. Sip.
Thank you. Ya. Oke, apakah terlihat jelas? Lihat. Terlihat ya. Di sini ada yang tunanetra juga, jadi mungkin. Oh, oke, perlu saya sambil dibantu. baca ya. Iya. Iya, mohon maaf. Oke, mohon maaf ya. Baik, teman-teman, saya akan saya akan sharing ya. Oke. Jadi gini, perkenalan dulu teman-teman, saya Ruby Herman, saya banyak gitu ya, banyak ngisi konten juga, kemudian suka bikin workshop dan lain-lain sebagainya. YouTube channel saya namanya Ruby Herman, Instagram saya Ruby Herman, Facebook Ruby Herman. Kita bisa let's connect di situ ya. Nah, kemudian ini background saya sebenarnya backgroundnya di bidang properti ya. Makanya konten-konten yang saya buat banyak berhubungan sama properti. Properti itu rumah, tanah, ruko, dan lain sebagainya. Tapi lewat YouTube ini, saya bisa menyalurkan passion juga, hobi juga, dan lain-lain sebagainya gitu kan ya. Nah, gara-gara YouTube juga sempat diundang keluar kota, keluar negeri. Nah, ini salah satu ini di Raja Ampat. Saya pernah di-endorse untuk mempromosikan ya wisata di Raja Ampat gratis gitu kan. Jadi menjadi seorang YouTuber itu sebenarnya adalah mempromosikan produk ataupun barang orang lain sebenarnya gitu kan. Saya nggak punya produk, tapi saya mempromosikan produk-produk barang orang lain gitu kan. Nah, ini juga ada kayak kumpul gitu ya. Kayak ini namanya Kopdar, Asosiasi CEO gitu, CEO Indonesia Hebat ya. Terus kemudian juga tadi ini di hotel. Kemudian pernah juga diundang ke Edge Island gitu kan. Dan masih banyak nih. Nah, ini ada beberapa konten-konten yang saya buat gitu ya. Nah, ini. Ya, sempat juga ngevlog sama waktu itu Menteri Pariwisata. Ya, Bapak Arif Yahya ya. Kalau yang sekarang kan Pak Sandiaga Uno gitu kan. Nah, kemudian ini juga kerjasama dengan Dinas Pariwisata ya. Yang intinya tadi bagaimana kita bisa mempromosikan ya, ini mempromosikan. Nah, nanti rencana di tahun ini kita juga diundang ke Singapura untuk apa? Mempromosikan mempromosikan gitu kan ya. Nah, kemudian pernah juga diundang nih Bapak Presiden RI ketiga ya, Bapak B.J. Habibie gitu kan. Diundang, diajak meeting gitu kan. Diedukasi waktu itu Bapak almarhum ya, beliau ya. Oke. Nah, kemudian juga nih syuting di Bali dan lain-lain sebagainya lah, ya kan. Ngajar juga waktu itu ya. Ya, oke, saya cepetin aja teman-teman semuanya. Ya, bagaimana saya sharing juga ya di mana-mana. Nah, terus udah gitu intinya langsung straight to the point, ya kan. Nah, apa sih YouTube dan mengapa sih YouTube, ya kan? YouTube ini dibuat tahun 2005. Ini adalah platform ya di mana bisa ngeposting apapun yang berhubungan sama konten video. Nah, tapi kalau sekarang ini banyak sekali kan ekonomi kacau dan zamannya nggak jelas gitu kan ya. Apalagi lagi pandemi. Ya, ini membuat ya banyak perubahan yang terjadi. Kalau saya di bidang properti kan dulu pameran gitu kan. Ada Niko Marbun mau masuk ke ruangan, saya kasih ya. Atau host yang lain boleh izinin? Boleh ya? Iya, sudah. Sudah ya? Oke, ya. Sip. Selamat bergabung, Niko. Ya, ekonomi kacau, zaman nggak jelas gitu kan ya. Hingga membuat banyak sekali nih yang bangkrut gitu ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan bangkrut. Karena nggak mudah beradaptasi dan lain-lain gitu kan. Karena bisnis juga banyak yang error dan karena ya tadi. Terus kalau teman-teman lihat ya banyak toko-toko yang ya udah ya dijual karena sepi gitu kan, karena adanya perubahan dari offline ke online. Apalagi di pandemi.
ya kan, banyak perubahan yang terjadi dari offline ke online. Offline itu ya dulu di properti itu biasanya canvassing atau bagi-bagi flyer atau pameran, kayak pameran di mall, pameran di pusat perbelanjaan, dan juga pameran di tempat-tempat keramaian. Sekarang kan ada yang nggak boleh, ya kan, makan jarang gitu yang pameran. Akhirnya semua larinya kemana? Digital, teman-teman. B2B, business to business, dan bisnis ke konsumen, gitu kan ya. Banyak sekarang, biasanya dulu bisnis ke bisnis, ya kan, saling kolaborasi atau saling berhubungan. Sekarang ini kebanyakan bisnis ke konsumen dengan adanya digital, ya, dari pabrik apa bisa langsung ke konsumennya langsung lewat media, lewat salah satu platformnya YouTube gitu loh. Ya, afiliator gitu, tapi afiliator kita kalau lihat yang bagus, yang benar, itu juga bagus gitu loh. Misalnya jualan jaket, ya, bisa bikin konten pemesanan, klik di sini gitu. Nah, gitu. Misalnya bikin kue. Nah, jadi dari production bisa langsung ketemu konsumen. Dulu B2B itu dulu dari produsen ketemu dulu sama perusahaan yang bisa mendistribusikan, ya, se-Indonesia gitu kan. Sekarang dari perusahaan dia bisa langsung ke konsumen. Makanya kenapa banyak e-commerce, ya, yang langsung ke konsumen. Itu e-commerce yang dapat pembiayaan atau pendanaan gitu ya, atau dimodalin gitu kan, dilakukan investasi. Karena itu tadi, itu bisa menjadi saluran distribusi. Ya, oke. Nah, kenapa nih YouTube? Kenapa YouTube? Saya selalu bilang tentang YouTube marketing. Why YouTube marketing? Apa sih YouTube marketing? Mengapa YouTube gitu kan ya? Nah, tadi ini, ya, banyak sekali orang-orang yang ya tadi nontonnya YouTube. Ya, hampir di semua negara nontonnya YouTube, ya. Terus juga kalau ini yang terjadi, teman-teman, rata-rata papa, mama, kakak, adik gitu kan, bahkan si Dogi pun ya kan mainnya apa? Main handphone gitu, tablet, gadget, laptop, dan lain-lain sebagainya. Ini yang terjadi, ya. Ini mungkin di kampus atau di tempat kuliah, bahkan anak kecil pun ya kan pegang HP, ya. Dan saya punya anak itu pengen nonton YouTube aja gitu kan. Nah, habis itu ada iklan dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, ini everything in our finger. Semuanya nih, ya, kayak semua di handphone gitu, di tangan kita gitu loh. Gimana kita bisa, ya kan, mempromosikan produk dan jasa di sini. Gitu kan. Everything is in our finger. Nah, ini yang terjadi, teman-teman. Ya, sebenarnya di berita lama, bahkan sekarang anak ini udah jadi remaja gitu kan ya, dan penghasilannya dahsyat. Bocah ini 7 tahun ya waktu itu ya, 144 miliar per tahun dari bikin video. Sekarang di Indonesia sudah banyak, ya. Sekarang di Indonesia sudah banyak, ya. Jadi banyak sekarang konten creator dari masih kecil gitu kan ya, udah bikin konten, udah mempromosikan produk dan jasa lewat video, berani tampil depan kamera gitu loh, ya. Nah, what should I do gitu loh. Apakah saya harus komplain, ya kan, atau berubah? Ya, beberapa tahun yang lalu saya diperhadapkan seperti ini gitu, ya kan. Iklan di properti ini mahal sekali kalau iklan, ya kan. Apalagi iklan di TV ratusan juta gitu kan. Nah, tapi gimana kita bisa menyentuh banyak orang gitu kan? Bagaimana kita bisa tahu nih, ya? Bagaimana kita bisa tahu atau bisa memberitahu kepada banyak orang? Nah, akhirnya lewat platform namanya YouTube, ya. Nah, teman-teman, saya cuma mau bilang bahwa masalah adalah peluang. It's good to have problem. Jadi kalau ada masalah, nah itu ada peluang. Gimana kita bisa membantu orang memecahkan masalah gitu, ya. Jadi apa yang saya lakukan gitu kan? Yang saya lakukan jadi bagaimana saya bisa membereskan masalah. Masalah dalam apa? Masalah dalam penjualan produk, gitu kan ya. Nah, banyak orang menemukan peluang itu dalam problem. Ya, if you solve the problem, you win the competition. Kata-kata sekarang banyak startup yang beresin masalah.
entah itu masalah transportasi, ya, masalah edukasi, ya, masalah untuk gimana untuk belajar hal-hal baru, ya, mungkin belajar make up, ya, belajar fashion gitu, cara pakai baju, yang karena banyak sekali gitu loh, banyak sekali. Nah, tergantung kita gimana bisa memecahkan masalah. Nah, kenapa ditanya, wah YouTube, kenapa sih? Karena YouTube ini udah punya popularitas tersendiri gitu kan ya. Ya, dia udah punya jam tayang. Kemudian juga mudah diakses, gampang banget diaksesnya. Teman-teman kalau dapat dikasih link, dikirimin link gitu, tinggal klik buka langsung, ya kan? Atau search gitu juga, search bisa gitu kan. Nah, kemudian juga hemat biaya promosi teman-teman. Bisa pakai HP aja bikin konten, ya, audiovisual, ya, audiovisual. Kemudian juga SEO friendly, ya, gampang, search-nya gampang, search engine optimize mudah sekali gitu, tinggal cari kata kuncinya apa, ya. Terus kenapa sih Ruby Herman melakukan YouTube ini kan ya? Nah ini salah satunya ini. Jadi saya banyak nge-review properti. Jadi saya dikenal sebagai properti YouTuber nomor 1 di Indonesia gitu saat ini ya. Karena kenapa saya bantu developer-developer untuk memasarkan produk mereka yang mungkin di pinggir sawah, di ujung yang nggak diketahui banyak orang, ya kan? Akhirnya banyak yang nonton, ya. Siapa aja yang nonton? Bisa TKW, ya kan? Bisa karyawan, bisa pengusaha, bisa siapapun, gitu kan. Saya waktu itu bikin satu konten video, ya, sampai ratusan ribu yang nonton, gitu kan ya. Rumah 6x15 ada kolam renangnya. Wah, orang penasaran nih, pengen tahu seperti apa gitu kan, pengen cari tahu gitu kan ya. Nah itu akhirnya diundang dari developer 1 ke developer 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6. Sekarang udah ratusan istilah kata konten-konten dari dan juga undangan-undangan dari developer gitu istilah kata ya. Nah terus ini, ya, bayangin berapa banyak yang nonton gitu kan ya. Ada jutaan gitu, jutaan. Terus juga sempat diundang sama Pak Tung Desem Waringin gitu kan. Nah, terus sharing tentang bagaimana tips agent properti ya. Dan penonton saya mungkin 73% dari Indonesia. Tapi yang penting kita bisa lihat nih penontonnya dari mana aja sih, bayangin. Orang Indonesia kan banyak juga kemana-mana ya. Ada yang di Malaysia, Thailand, Amerika, Brazil, Mesir, Vietnam, Taiwan. Wah gitu. Kita bayangin kita bikin konten ditonton oleh sedunia gitu kan. Ya. Nah, itulah. Ya, kalau kita misalnya ditayang di TV lokal doang. Tapi jangkauannya luas, teman-teman. Ya, jangkauannya luas gitu ya. Kemudian juga kita bisa pantau gitu yang nonton berapa banyak. Dalam sebulan itu video saya ditonton 1,5 juta, bayangin. 1,5 juta itu waktu itu ya. Ya, dalam sebulan tayangan saya menaik sebesar 725.000 yang nonton. Saya gimana konsisten aja konsisten aja bikin video, tapi akhirnya wah banyak sekali yang nonton gitu. Ya, jadi saya juga nggak nyangka gitu kan, ya. Terus banyak yang karena saya suka podcast ya, jadi sumber eksternal dari WhatsApp ya kan, dari kadang lihat di Instagram atau di YouTube, di Facebook dan Google Search gitu loh. Banyak yang search nemu gitu. Nah siapa tahu nih teman-teman nanti, wah siapa sih nih Ruby Herman, tinggal di search. Nah teman-teman bisa search ya siapa nih Ruby Herman, oh gitu. Akhirnya bersyukur karena saya sampaikan kebanyakan edukasi juga ya kan, gimana cara membeli properti khususnya buat anak-anak muda. Akhirnya saya banyak diundang sama kayak detik.com, finansialku.com, CNBC, rumah123.com, dan banyak sekali ya, perbankan juga dan lain-lain sebagainya. Tapi gimana sih ya kan? Nih, waktu menonton saya selama tadi ya, waktu menonton 1,5 juta ya, terus peningkatan subscriber juga menambah dan lain sebagainya. Ya. How to be YouTuber. Nah, ini teman-teman. Ya, how to produce video. Teman-teman, kalau siapa di sini yang pengen nih bikin video gitu kan ya. Siapa yang mau belajar nih, ya kan, pengen jadi content creator atau YouTuber ya. Nanti boleh ditulis boleh ya kan, atau dijawab dalam hati juga boleh, nggak apa-apa ya kan. Karena saya tahu nih teman-teman lagi menyaksikan ya kan. Nah, teman-teman, menjadi seorang content creator, pertama kita harus siapin dulu ide
kerangka atau konsep. Karena kita nggak bisa asal-asalan nih. Gue mau bikin video nah tapi gue mau bikin apa ya gitu ya. Jadi kita harus bikin planning dulu nih. Apa ya? Ya kan? Apa yang saya mau buat nih? Idenya apa nih? Kerangkanya apa nih? Konsepnya apa nih? Jadi teman-teman bisa pikirin, ya kan? Cara membuat video. Saya kasih tahu dulu ya. Nanti misalnya, saya mau bikin konten tentang masak. Masak apa? Gitu kan ya? Ya kan? Saya mau bikin konten video tentang nyanyi ya. Nyanyi apa? Gitu kan? Alat musiknya pakai apa? Terus lagu tentang apa? Nah, sebelum masuk ke ide kerangka dan konten, saya mau sharing juga teman-teman. Ada 3 cara dalam membuat video. First is storytelling. Teman-teman, dalam membuat konten itu, teman-teman ini bisa storytelling. Kita kayak bercerita. Cerita di hadapan kamera. Gitu. Storytelling. Anda mesti siapin sebuah cerita, ya kan? Kalau Anda suka makan atau suka masak, Anda bisa menceritakan. Anda mau masak apa hari ini? Bumbunya apa aja sih? Ya kan? Cara buatnya gimana sih? Gitu. Nah, itu dia, storytelling. You can tell story to your audience gitu. Ya, ada yang suka, saya suka make up nih Kak. Kalau bisa suka make up. Nah, bisa juga. Anda bisa cerita gimana sih? Ya kan? Gimana sih Anda make up-nya? Step by step-nya apa aja yang dilakukan? Mungkin cuci muka dulu, misalnya gitu kan. Habis cuci muka pakai face toner, habis itu pakai foundation atau apapun, ya kan? Terus. Nah, itu juga banyak content creator yang istilah kata meng-sharingkan storytelling. Ada cerita yang dia ceritakan. Nah, itu juga banyak yang nonton gitu ya. Ada yang cerita tentang film, ada yang cerita tentang kehidupan dia. Saya punya media sekarang karena saya konsisten bikin YouTube, saya punya startup media namanya Rahasia Investasi Sukses. Ya, saya menginterview orang pebisnis sukses, business owner gitu kan nih, dan saya tanya apa sih rahasia suksesnya? Mengapa dia bisa sukses gitu? Apa yang membuat dia sukses gitu? Apa yang dilakukan? Nah, jadi itu teman-teman. Itu namanya kayak storytelling. Ya. Itu satu. Storytelling, Anda bercerita di depan kamera, ya. Mungkin ceritanya bisa di masa lalu bisa, atau masa sekarang, atau planning masa depan. Storytelling. Yang kedua yaitu live report. Teman-teman di sini siapa yang pernah lihat wartawan atau jurnalis yang melaporkan keadaan, melaporkan berita di keadaan? Ya, sering dong lihat berita gitu kan, live report. Halo, saya hari ini sedang berada di Monas misalnya. Nah, di Monas ini sedang ada kegiatan pameran memasak misalnya gitu kan. Nah, itu namanya live report. Live report. Dan banyak sekali YouTuber yang melakukan kayak live report. Beda sama storytelling. Storytelling, Anda bisa duduk di rumah, duduk di kamar, ya, bercerita tentang hal yang Anda ingin ceritakan. Tapi live report ini Anda berada di lokasi kejadian, gitu loh. Ya, misalnya kalau saya review properti, saya berada di tempat si properti tersebut atau di dalam rumah atau ruko atau apartemen. Nah, sambil saya melakukan review, bisa bikinnya kayak live report, gitu ya. Atau teman-teman bisa lakukan dengan cara 3, mix. Ada storytelling dan ada live report. Ya, itu bisa lakukan 2. Jadi bisa aja teman-teman kayak model vlogger atau YouTuber biasa gitu ya. Jadi melakukan dengan seperti kayak live report seperti ini. Saya HP kan, ya. Hai teman-teman, apa kabar? Saat ini saya sedang ada di pameran nih, dan pameran ini ada apa aja misalnya gitu ya. Ini contoh untuk live report gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan HP ya dengan cara ya tadi gaya nge-vlog gitu. Ya. Oke. Baik, sebelum saya lanjut ke pelajaran berikutnya, ada yang mau bertanya nggak nih? Saya buka pertanyaan dulu, boleh? 1 buah. Silakan kalau ada yang mau tanya. Atau mungkin, kecepatan nih Kak Ruby. Atau, wah saya masih belum nangkap nih. Ya, silakan.
buat Boleh. teman-teman yang ingin bertanya, silakan sebutkan namanya dan pertanyaannya. Langsung ke Kak Ruby. Gimana Elmi? Saya kecepatan kah atau Pas Kak, tapi sepertinya tadi ada yang mau bertanya tuh Kak. Oke, boleh, boleh. Saya buka satu pertanyaan dulu ya. Ya, Boleh sebelum lanjut ke berikutnya. Silakan yang ingin bertanya. silakan teman-teman yang ingin bertanya. Udah. Saya Yudi mau nanya, Kok. boleh? Oh, Kak Oh iya, Pak boleh, Pak. Yudi. Pak Oke. Boleh, Pak Yudi, Yudi yang mau silakan. bertanya. Silakan Pak. Mau tanya ya, jadi Yes. YouTuber itu hoki-hokian apa gimana sih ya? Karena banyak orang pengen tapi nggak jadi gitu. Gitu ya. Iya, Oke. Ada lagi Pak yang ditanyakan? nggak bakat-bakatan apa gimana gitu. Oke, saya jawab versi saya Pak. Oke. Menurut saya gini Pak. Menurut saya dibilang hoki-hokian sih bisa ya bisa enggak Pak. Tapi yang saya mau share bagaimana konsisten dalam membuat karyanya Pak Yudi. Jadi gini, dulu waktu awal-awal saya buat mungkin 50 video pertama, yang nonton paling cuma 2, 3, 5 gitu. Itu pun saya, istri saya, sama mungkin adik saya gitu kan, yang saya suruh nonton. Gitu kan. Nah, tapi saya lihat gini Pak. Kalau waktu itu saya stop di video ke-51 ya mungkin beda cerita lagi nih gitu kan ya, beda cerita lagi gitu loh. Nah, tapi saya melihat, saya tahu I know my calling waktu itu. Saya tahu konten apa yang saya mau buat ya, dan saya tahu bisnis apa yang saya tuju gitu Pak. Ya kan? Karena gini loh, Pak. Ini sama di dunia manapun, nggak cuma YouTuber, mau jadi artis, mau jadi pebisnis, mau jadi apapun, ya kan, mau jadi seorang MC, mau jadi seorang penyanyi, ya Pak. Waktu mungkin awal-awal pasti nggak ada yang notice atau nggak ada yang wah lu hebat atau itu, nggak ada gitu. Ini kayak bola salju, efek bola salju Pak. Waktu kecil, ya kan, bola salju itu belum berdampak, ya kan. Tapi waktu bolanya itu makin lama makin gede, artinya banyak yang ini banyak makin gede, akhirnya wah gitu kan ya. Begitu didorong dikit ya, wah justru makin ngegulung, makin banyak gitu kan ya. Ya, nah itu. Jadi saya suka bilang ke banyak orang, khususnya content creator atau yang mau jadi YouTuber, jadi harus tahu dulu why-nya kenapa gitu loh. Kenapa? Apa yang mau Anda sampaikan? Apa yang mau teman-teman sampaikan ke banyak orang gitu. Nah, kalau kita intinya gini, orang pasti akan melihat atau nonton ketika ini konsisten gitu loh. Dulu saya dibilang kayak orang nggak ada kerjaan ya. Di tengah jalan kadang ngevlog gitu loh, ya kan? Tapi saya mau bilang karena saya tahu saya mau arahnya kemana, jadi saya melakukannya dengan happy gitu loh. Dengan happy. Malah ya tadi untuk saya 50 video yang saya buat, saya pakai biaya sendiri, nggak ada yang biayain, nggak ada yang sistem endorse gitu kan ya. Ya nggak ada endorse-endorsean boro-boro. Siapa yang mau biayain gitu? Siapa yang mau endorse gitu kan ya? Siapa yang mau ngasih? Tapi ya saya belajar untuk menciptakan karya-karya. Belajar dari kesalahan gitu kan, upgrade skill saya dalam bikin video gitu loh, gitu, dari peralatan-peralatan yang biasa aja sekarang karena udah makin lama makin canggih, jadi dibutuhkan kayak ngambil gambar gitu, kita jangan sampai shaking gitu, nanti saya masuk ke dalam pelajaran nextnya gitu. Nah jadi itu, bayangin orang yang kemarin ini banyak kan jualan foto selfie aja sampai laku miliaran gitu ya Pak ya. Ya, tapi itu bukan foto cuma 1000 doang Pak, mungkin ratusan ribu foto gitu ya. Jadi kita jangan lihat instannya. Saya nggak pernah ngajarin instan. Jadi kayak teman-teman bikin konten. Nah, waktu saya bikin konten saya juga tanya, menurut teman-teman nih, gue kurangnya apa nih? Kasih input dong. Ya kan? Jadi jangan malu juga untuk nanya orang. Ya, oh lu kurangnya gini, gini. Nah, yang positif kita ambil, ya kan?
Tapi kalau bilang, wah lu sih bagus sih bikin konten, tapi lebih bagus lagi jangan bikin konten. Waduh, hebat juga tuh Pak. Ya kan, bikin konten bagus tapi lebih bagus lagi jangan bikin konten. Wah, artinya impian bisa dibunuh gitu kan ya. Nah, jangan juga gitu. Kita juga jangan. Jadi kita harus tahu why-nya apa nih. Ya kan? Kalau misalnya Pak Yudi punya bisnis apa, nah kalau bisa inline sama bisnisnya. Kebetulan saya waktu itu bisnisnya properti gitu kan. Saya memasarkan produk-produk properti. Nah, gimana saya bisa memasarkan properti pakai YouTube gitu, Pak. Jadi jualannya dapat, ya kan? Jadi why-nya dapat, saya begitu bikin konten happy, ya kan? Terus bisa jualan, dapat duit lagi kan? Jadi gitu. Jadi temukan why-nya, ya, karena ini bisa membantu bisnisnya atau kerjaannya kita, ya kan? Gitu. Ya, ada orang yang dia jago dalam misalnya Excel ya Pak ya, Microsoft Excel. Nah, diajarin cara-caranya. Gimana nih bikin grafik, gimana nih bikin ini, gimana bikin ini. Akhirnya yang nonton, wah, ramai juga Pak. Padahal Excel semua orang rata-rata bisa, tapi kalau udah levelnya tertentu, bingung juga kan Pak. Ini bikin grafik gimana ya? Ada yang jago PowerPoint, dia fokus bikin PowerPoint. Gimana cara ngedit, gimana cara bikin desain yang bagus, ya gitu kan. Nah, intinya bagaimana teman-teman bisa bermanfaat buat banyak orang lain, kontennya itu, maka lama-lama gulung makin banyak yang nonton. Gitu loh Pak Yudi. Ya. Jadi semoga bisa bermanfaat apa yang saya sharing ini. Sekali lagi nggak ada yang instan. Ya, seorang artis pun awal-awal dia jadi figuran, ya kan. Banyak peran-peran yang syutingnya lama dibayarnya dikit gitu loh Pak. Peran figuran tuh numpang lewat doang gitu kan. Ya kan, ikut casting, ditolak sana sini gitu kan. Ya kan? Tapi ketika dia terus konsisten ikut casting, terus begitu dapat figuran pertama, ya oke lah sekilas doang atau panggung ada di punggungnya doang gitu kan ya. Nah, akhirnya lama-lama bisa jadi artis beneran dan bisa mendapatkan income yang layak gitu loh, yang menebus gitu kan apa yang perjuangannya. Sama di dunia YouTube juga sama ya, youtuber yang dulunya bukan siapa-siapa, yang ketika konsisten dan lain-lain sebagainya akhirnya ya ngetop gitu ya, atau wah karyanya banyak dilihat banyak orang gitu kan. Nah, apalagi gini Pak, kayak saya banyak sekali diundang kayak acara-acara seperti ini ya. Kadang ada ribuan orang, ya kan, ada 3.000. Nah, ketika gini kan ada yang tahu saya akhirnya kan, gitu kan Pak. Nah, acara-acara seperti ini membuat saya banyak diketahui banyak orang juga. Akhirnya orang, penasaran siapa ini? Apa kontennya? Akhirnya dia search kan, akhirnya nonton. Nah, wah lucu juga ya, atau wah bagus juga ya. Wah, ada gini ya. Nah, akhirnya banyak yang nonton Pak Yudi, gitu kan. Oke. Gitu. Oke? Sip. Ya, Thank you Pak Yudi ya. Ruby. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Tadi oke, ini bukan. Nah, kerangka. Kita bisa bahas kerangka. Kerangka ada opening ya, kata pembuka. Jadi teman-teman bisa membuka di dalam video. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan program ini. Program ini banyak sekali memberikan manfaat tentang edukasi, properti, investasi. Semoga bermanfaat dan yuk kita nonton sama-sama. Jangan lupa untuk tombol like, subscribe, dan juga share ini video. Biasa gitu openingnya. Ya, memperkenalkan siapa dan konten apa sih gitu ya. Nah, kemudian juga teman-teman bisa informasi, oke teman-teman saat ini kita sedang ada di misalnya di Victoria Square atau di mana gitu kan. Nah, kita lagi dalam acara Property Award misalnya gitu kan. Teman-teman bisa lakukan. Atau teman-teman bisa sharing keunggulan atau manfaat dari produk yang bisa di-share ke banyak orang. Oh, you can share tips ya. Tips sukses ala misalnya tips sukses ala Bapak Budi contohnya, atau tips sukses bagaimana bisa menghasilkan penjualan dalam 1 bulan gitu kan. Terus kemudian teman-teman bisa tutup dengan closing. Nah, demikian teman-teman video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa ya, teman-teman kalau teman-teman ada saran, komen, silakan tuliskan. Dan semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Bye-bye. Gitu. Don't forget to like, comment,
and subscribe and share this video. Saya Ruby Herman pamit, bye-bye gitu. Itu contoh gitu ya. Jadi ini polanya teman-teman bisa teman-teman pakai. Ya, kalau teman-teman kira-kira apa nih idenya, kerangkanya mau ngapain aja. Teman-teman silakan screenshot atau teman-teman bisa renungkan kira-kira saya mau bikin apa ya. Gitu ya. Oke. Nah, saya suka ada kasih rumus lagi teman-teman namanya 5W1H. What, who, why, where, when, how. Ya kan? Apa yang mau dibuat, siapa yang mau diajak kolaborasi, kenapa melakukan ini, where, lokasi di mana, when, kapan nih, atau how, bagaimana melakukannya. Ya, teman-teman bisa tulis di kertas ini 5W1H ya. Ini tadi saya bilang, ya teman-teman bisa entah itu review properti, review produk atau mau apapun gitu ya nih. 5W1H ini menjadi formula yang mantap. Kalau teman-teman lihat semua YouTuber rata-rata ini kunci dasarnya 5W1H. Jadi teman-teman kalau udah tahu polanya gini, teman-teman misalnya bahas apa nih? Contoh handphone, yes. Ini handphone ya, handphone. Nah, apa ini? Ya kan? Ini handphone apa sih? Gitu kan? Ya kan? Terus kemudian, nah target marketnya siapa nih yang cocok pakai handphone ini misalnya? Terus kenapa mereka harus beli ini? Apa keunggulannya? Nah, dibahas. Oke. Nah, yang tujuannya bahas itu tuh keunggulannya apa, speknya apa, ini apa. Nah, itu dibahas. Ya, kemudian juga di mana belinya. Ya, terus kapan nih? Ya kan, kapan waktu yang tepat beli ini atau itu. Nah, terus how-nya, kenapa, bagaimana gitu ya. Ya, itu 5W1H. Nah, tinggal kata-katanya teman-teman bisa siapin dulu dari 5W1H itu. Ya, mau review makanan juga sama. Ya, what, who, why, where, when, how, gitu ya. Oke. Nah, teman-teman tipe aneka video yang bisa dibuat, tips sukses, review, short movie, sketsa, wawancara tokoh, dan menunjukkan talent. Kalau talent ya nggak pakai 5W1H ya. Silakan langsung nyanyi aja gitu. Atau kalau talent yang biasa ditanya juga itu sih, ya kan. Misalnya mau interview misalnya Kak Ruby, saya mau interview Kak Ruby dong, cuman saya bingung mau nanya apa gitu kan ya. Nah, bisa pakai 5W1H gitu kan. Bisa pakai 5W1H. Misalnya dari misalnya what, nah apa sih yang Pak Kak Ruby kerjakan gitu, kegiatannya apa sih, bisa tanya kayak gitu. Nah, terus begitu nah siapa nih Kak Ruby, siapa sih gitu loh. Mungkin boleh di-sharing nggak, banyak orang yang belum tahu misalnya gitu kan. Terus why, nah kenapa sih Kak Ruby mau fokus di dunia properti, apa yang membuat Kak Ruby menjadi content creator misalnya gitu ya. Nah, where, nah Kak Ruby biasanya di mana aja sih proses syutingnya, itu bisa ditanya. Where-nya itu bisa banyak gitu kan ya. Ya, kemudian when, nah sejak kapan nih Kak Ruby memulai menjadi seorang content creator atau property YouTuber. Nah, terus yang terakhir how. Nah, Kak Ruby, kalau ada yang mau jadi content creator atau property YouTuber, bagaimana caranya nih? Mungkin boleh di-sharing nggak gimana caranya? Nah, itu. Udah jadi satu konten tuh. Dari tanyaan 5W1H, nanti mungkin bisa ada yang saya jawab, mungkin bisa ditanya tambahan lagi juga bisa. Tapi itu menjadi bahan basic untuk interview. Bahkan seorang jurnalis ataupun lainnya akan memulai pola seperti ini. Gitu ya teman-teman. Jadi saya ngajarin teman-teman yaitu bagaimana untuk membuat kontennya. Ya, daripada bingung ngapain ya? Gue bikin konten apa yang gue bikin? 5W1H. Ya, jadi ingat teman-teman, 5W1H. Alat-alat buat bikin video ya. Pertama saya menggunakan HP ya, bukan HP yang ini tapi HP yang jadul ya. HP ya. Dari HP saya kurang puas, akhirnya ke kamera ya. Ke kamera, beberapa kamera yang saya punya gitu, saya banding-bandingin karena masing-masing kamera punya fungsinya ya. Kalau di lensa itu kan ada lensa yang wide, ada lensa jarak jauh gitu kan. Nah, kamera juga masing-masing punya fungsinya gitu ya. Nah, kemudian kalau yang bisa terbang, saya pakai drone. Nah, ini drone pertama saya, selfie drone, sampai sekarang jadi udah nggak bisa lagi. Ya, dulu saya pakai tangan gitu, terbanginnya pakai tangan, dia terbang gitu kan. Sekarang saya udah punya yang lebih keren lagi untuk kalau properti kan review apartemen, kasih lihat gitu ya.
Jadi yang dipentingkan adalah sebagaimana secara visualnya, ya, secara audionya, ya, jadi dilihat dan didengar, gitu kan, dan kualitas, ya, kualitasnya. Oke teman-teman, untuk edit, ya, saya bisa menyarankan menggunakan HP, handphone. Teman-teman bisa cek di program namanya KineMaster kalau di Android. Kalau di iPhone you can use iMovie, ya. Jadi murah meriah, bisa dilakukan pakai HP, ya. Nah, teman-teman, ya tadi KineMaster bentuknya kayak seperti ini, ya. Bahkan ada beberapa program TV yang saya buat pakai HP, ya. Saya edit pakai HP, yang penting adalah kualitas videonya dan kualitas audionya dan kualitas editingnya, gitu ya. Ada beberapa program-program TV yang saya buat pakai HP aja. Karena HP sekarang sudah canggih-canggih ya. Sudah bisa untuk menghasilkan kualitas video yang bagus. Jadi KineMaster punya tagline namanya Unleash Your Creativity. Ya, jadi mesti dilepasin nih kreativitasnya. Ya, saya bersyukur saya bisa belajar untuk ngedit, ya, belajar sendiri. Itu saya gali banget gimana ngedit video gitu. Sampai kayak sekarang gitu bisa, wah enak banget. Ya, udah mungkin ribuan video yang saya produksi gitu ya. Oke. Nah, ini caranya teman-teman untuk memulai KineMaster ya. Pertama bikin video ya, bikin shoot dulu. Ya, bikin shoot gitu kan, habis itu mulai tambah video. Teman-teman ini bisa teman-teman nonton di YouTube banyak sekali kalau yang ini ya. Soalnya saya jelasin secara gampang gitu kan. Jadi teman-teman tinggal videoin pakai kamera dulu, nanti di sini tinggal tambah yang proyek kosong ya, tulis proyek kosong. Lalu teman-teman ambil di galeri, caranya klik media ya. Ini medianya, klik media ini. Lalu akan muncul seperti ini di media ya. Video-video yang teman-teman bikin gitu loh, baik mungkin ada WhatsApp juga ya ataupun lain sebagainya ya. Lalu teman-teman nanti pindahin gitu loh, pindahin ke sini ya media. Lalu teman-teman kalau yang di iMovie sama juga bisa bikin pakai HP juga ya. Sama juga bikin pakai HP sorry ya. New project, pilih yang movie ya. Lalu muncul dari galeri kan, dari galeri HP. Nah, saya biasa juga bikin gitu kan dari HP. Nah, lalu kalau mau nambahin kata-kata gitu loh, jadi misalnya ada teks gitu di bawah, ya, teman-teman bisa. Ini kalau yang di KineMaster ada tulisan lapisan, lalu pilihlah yang teks gitu loh. Ya, lalu nanti muncul seperti ini nih. Misalnya teman-teman mau tulis apa? Saya sering diundang bikin seminar kan, seminar YouTube sama. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kelihatan ya? Nah, seminar YouTube sama Ruby Herman gitu ya. Lalu kalau misalnya mau nambah lagu atau background bisa juga ya. Pilih klik audio di sini, lalu tambah lagu gitu. Ini lagu-lagu yang ada di handphonenya teman-teman. Teman-teman bisa pilih lagu apa nih yang disukai, bisa di-insert gitu ya. Oke. Nah, kemudian juga kalau sama kayak Audio Lab ya programnya. Iya, Pak, sorry. Sama kayak Audio Lab KineMaster ini cara kerjanya. Jadi bisa background, bisa video masuk semua. Iya, bisa juga atau CapCut juga bisa, terus kemudian Power Director juga bisa gitu Pak. Jadi banyak sekali aplikasi untuk ngedit video, tergantung sukanya yang mana gitu ya. Iya. Nah kemudian juga ini kita bisa edit teman-teman ya, ngedit mungkin gambarnya, bisa warnanya gitu kan ya, tergantung sukanya kayak gimana ya. Nah, kemudian juga kalau tambah kata di iMovie sama juga ya, edit teks gitu kan ya. Edit teks. Jadi kadang kalau kita mau ngomong gitu di sininya bisa ada teks. Nah, tinggal dibikin aja teman-teman. Gampang sekali. Ya, kita mau ngomong ada teks, gampang sekali. Semua bisa dilakukan di program ini ya. Kemudian juga mengatur besar kecilnya suara juga bisa gitu ya. Jadi di sini nih bisa diatur gitu. Suaranya mau makin besar atau makin kecil. Ya, ada persentasenya, ini bisa kelihatan kan
di tengah sini, ya, gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan atau mau nambahin foto atau video gitu kan ya. Nih, lapisan, terus klik media, nanti bisa muncul seperti ini nih. Gitu. Jadi kita awalnya kan seperti ini nih. Ya, awal sini. Nah, kita bisa insert sebelah sini nih. Ya, waktu itu saya bersama dengan Pak Andi F. Noya gitu kan. Waktu itu diundang di satu acara bersama gitu kan. Nah, ini gitu. Jadi awalnya kan seperti ini, ya, begitu diedit jadi begini tuh. Ya. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman, wah hari ini saya melaporkan, simak videonya di sini nih, gitu. Nanti ada, gitu kan, gitu. Ya, atau mau nambah video lainnya bisa juga, gitu ya. Nah ini juga contoh juga misalnya untuk ngedit 2 video jadi 1 juga bisa, gitu ya. Nah kemudian setelah teman-teman lakukan, memang step by step ya, nggak ada yang instan. Belajar mengedit video ini butuhkan ketekunan kalau menurut saya. Ya, waktu saya nggak bisa, wah saya nonton lagi video YouTube-nya gimana nih, ngeditnya gimana nih. Nah gitu. Memang teman-teman apa yang saya share ini nggak mungkin langsung teman-teman wah langsung bisa gitu, nggak. Lebih baik jadi belajar lagi terus gitu kan, atau nonton YouTube gimana nih cara edit dengan KineMaster, cara edit dengan Power Director. Nah, gitu. Jadi pelan-pelan bisa. Tapi ini saya melakukan untuk secara shortcut atau secara cepatnya gitu ya. Lalu teman-teman nanti tinggal pilih ya, setelah udah render dan juga ini tinggal post ke media sosial gitu ya. Di post ke media sosial teman-teman bisa post ke Facebook, YouTube, Google Drive, Dropbox dan lain sebagainya. Ya gitu nih. Ini saya bikin gitu kan, info property with Ruby Herman. Nah, ini juga teks yang tadi diedit nih kan. Nah, ini teksnya, kemudian ini ya videonya ya gitu. Ya. Kemudian upload video ke YouTube ya. Udah gitu broadcast gitu ya. Nah, broadcast ke semua teman-teman gitu biar tahu gitu. Dulu saya ingat banget saya pernah di-kick sama grup teman sendiri loh. Ya kan, grup teman sendiri padahal di-kick cuma gara-gara sering broadcast. Gitu. Tapi ya udahlah, itu sudah kenangan lama karena ya tadi kita bikin konten belum tentu konten kita dikenal oleh banyak orang. That's why mesti sering-sering broadcast. Ya, jadi itu teman-teman. Kemudian ya, thank you ya. Kemudian saya sering juga kadang nih salah satunya kayak jadi juri gitu ya, jadi juri di acara-acara untuk bikin kayak lomba bikin video YouTube gitu kan. Itu. Jadi dari awalnya saya seorang content creator, akhirnya banyak sekali diundang jadi juri, terus jadi narasumber, dan banyak hal lainnya dalam pembuatan konten. Oke, gitu aja teman-teman untuk sharing saya. Semoga bermanfaat dan kita buka tanya jawab gitu ya. Dan ini saya juga sering diundang nih kayak ini nih. Saya diundang ini ke UPH waktu itu ya, sharing ke UPH gitu, ke teman-teman UPH bagaimana nih menjadi seorang content creator juga ya kan. Itu juga sering, terus diundang juga di waktu itu di Remaja Sukses ya. Remaja Sukses. Wah, sharing siapa yang menjadi YouTuber saya. Wah, semua. Nah, itu ya. Akhirnya saya sharing gitu kan. Tapi saya sharing namanya Muda Keren Punya Properti, saya mengedukasi. Anak-anak suka main monopoli kan. Nah, tapi banyak anak-anak muda yang lupa sama properti gitu. Nah, saya sharing edukasi tersebut gitu ya. Terus waktu itu juga ini juga pernah juga di mana-mana ya, di kampus juga ya. Saya pernah diundang di Esa Unggul ya. Esa Unggul waktu itu banyak sekali ya ini. Ya, oke. Thank you teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi statement dari saya, nggak ada yang instan ya, semua butuh proses. Saya juga masih berproses ya, saya masih bikin konten sampai saat ini. Saya baru pulang dari satu mall, bisa bikin konten juga gitu kan. Tapi saya senang berbagi, saya senang mengedukasi supaya kenapa
dengan bikin konten ini kita bisa famousnya belakangan, tapi bermanfaat bagi banyak orang. Ya, karena menurut saya saat kita bermanfaat bagi banyak orang, kita bisa membantu mempromosikan produk dan jasa orang tersebut. Nah, kita semakin dikenal orang, gitu ya. Ya, tapi kalau kita nggak mau membantu orang, kita pun akhirnya nggak kebantu. Itu filosofi saya gitu. Jadi banyak sekali ya hal-hal yang saya lakukan untuk membantu atau promoin apa nih gitu, atau apa nih gitu ya. Nah gitu sih, intinya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke host atau moderator kita pada malam hari ini, Sis Elmi ya. Silakan. Ya, terima kasih Kak Ruby buat penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Saya juga banyak belajar nih. Ternyata menjadi YouTuber awal-awalnya itu sangat-sangat tidak mudah, banyak yang ditolak oleh teman sendiri. Tapi memang seperti yang Kak Ruby bilang, tidak ada yang instan, semuanya itu butuh proses step by step. Tentunya kita harus konsisten, tekun, dan kita harus terus belajar. Elmi juga banyak belajar dari Kak Ruby. Kak Ruby di sini ada 3 pertanyaan, jadi Elmi bacakan saja. Pertama dari Kak Astrid. Kak Astrid ingin bertanya bahwa Kak Astrid ini mau jualan. Kalau jualan online itu tidak bisa masuk di YouTube. Nah, itu bagaimana caranya Kak Ruby? Lalu yang kedua dari Kak Mas Nida, ini Kak Mas Nida bertanya bagaimana caranya membuat YouTube. Lalu yang ketiga dari Kak Franky Panjaitan. Kak Franky Panjaitan ini bertanya bahwa konten YouTube apa yang harus ada di video perkenalan aku seorang tunanetra, harus identitas kita diceritakan. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Kak Ruby jawab pertanyaannya. Oke, baik. Saya akan jawab satu-satu ya, teman-teman ya. Kalau boleh tahu gak ya, apa untuk jualannya jualan apa ya? Tadi jualan online kan, jualan apa ya? Produk apa ya? Saya bisa jadi biar saya bantu lebih spesifik gitu caranya gimana. Halo Kak Astrid. Hai Astrid. Saya catat dulu ya. Boleh dibantu Astrid? Tadi jualannya apa sih? Ya, Kak Astrid, ini Kak Ruby bertanya nih, jualan online apa sih yang Kak Astrid mau posting atau mau publikasikan di akun YouTube-nya Kak Astrid? Boleh diketik mungkin? Boleh saya bantu ya Kak? Dia jualan kue-kue Kak. Oke, kue-kue. Oh, jualan kue-kue. Kue Siap. iya. Sama makanan kayak pempek. Beberapa makanan lah itu yang saya tahu. Terima kasih. Oke. Ya. Teman-teman, kalau teman-teman sering lihat nonton konten YouTube yang review makanan, iya kan? Ternyata mereka juga jualan makanan loh. Ya. Kalau teman-teman lihat YouTuber-YouTuber yang suka review makanan, ternyata mereka juga bisnis makanan gitu loh. Ada yang bisnis yang punya nasi uduk, ada yang punya bisnisnya mungkin minuman gitu ya. Ada kacang hijau, ada kopi dan lain sebagainya ya. Nah, cuma gitu. Caranya untuk jualan online adalah nggak bisa posting cuma 5 kali, nggak ada yang lihat, udah stop gitu loh. Nggak bisa. Jadi planning, ya kan? Planning. Misalnya ada berapa kue. Nah, hari ini mau promo kue ini. Apa sih keunggulan kuenya gitu kan ya? Apa nih bahannya, dari bahan apa sih? Pemilihan bahannya yang berkualitas, misalnya cara membuatnya, ya kan? Saya pernah ngobrol sama salah satu pemenang MasterChef Indonesia, gitu kan? Tiap hari dia cuma bikin konten, ya masak dia, yang masak simpel-simpel gitu loh. Kadang masak cakwe lah, ya kan? Kadang masak kue ketan manis gitu ya. Tapi dia kasih tahu cara pembuatannya gitu loh. Oh ininya 5 garamnya berapa, ininya berapa.
Ya kan? Kadang gini dulu, kita ngasih tahu nih, belum tentu orang bisa buat juga kan. Betul kan? Justru tapi kalau kita kasih tahu, kita ajarin, orang makin wah, baik banget ya mau nih ngajarin. Malah orang jadi interesting gitu kan. Kalau teman-teman lihat konten-konten kreator, banyak kan semua ngajarin atau edukasi atau sharingin. Makanya kita mau nonton gitu. Ya kan? Makanya kayak teman-teman nih, hari ini saya sharing tentang bagaimana bikin YouTube gitu kan ya. Makanya teman-teman oh mau nih nonton gitu kan, mau nonton. Akhirnya jadi kenal ya kan, dari kenal jadi oh Ruby gitu-gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pada dasarnya saya mau kasih tahu prinsipnya supaya teman-teman bisa lakukan di segala bidang ya. Teman-teman harus menjadi menguasai di bidang tersebut. Ya, misalnya mau bikin kue basah atau apa, harus jadi istilah kata the best. Harus gimana create kue yang enak mungkin dengan harga yang terjangkau gitu loh. Supaya banyak orang bisa beli. Ya, dan dilakukannya iklan atau misalnya lakukannya bikin konten itu nggak cuma sendirian aja. Bisa juga ngajak temen. Yuk sama-sama yuk. Menurut lu kue gue yang gue bikin atau gue yang gue jualin enak nggak? Coba lu cobain deh. Yuk review kue barengan sama gue yuk. Gitu. Jadi bisa ngajak nih. Misalnya kuenya ada 5. Nah 5 itu teman-teman ajak ya berdua bikin konten teman-teman yang lain. Caranya gimana ya? Tadi saya udah ajarin gitu kan. Bisa pakai kamera aja. Teman-teman kamera modal tripod aja. Atau kalau nggak itu teman-teman pegangin juga boleh sih, tapi capek kan. Modal tripod gitu kan. Kayak gini nih, saya pakai mic tripod gitu kan ya. Ya, taruh di tengah-tengah gitu kan ya. Ini kan nanti kan saya ada kamera gitu kan ya. Nah, nanti ya teman-teman belajar ngomong di depan kamera. Mau sendiri atau buat review boleh. Ya, dan lakukan itu secara konsisten. Ya, kadang 10 video nggak cukup. Terus terajak siapa lagi, terajak siapa lagi, terajak siapa lagi, terajak siapa lagi. Ya, sekarang semua produk-produk yang ngetop pun semua tetap promosi gitu. Ya, jadi kita harus namanya konsisten dalam promosi. Kok susah banget ya, Kak? Nggak ada jalur instan apa? Ya, nggak ada jalur instan. Nggak ada jalur instan. Ya, sampai detik ini Raffi Ahmad tetap bikin konten. Raffi Ahmad ya Baim Wong tetap bikin konten sampai detik ini, ya sampai detik ini 1 video 1 hari gitu loh. Jadi gue bilang saya capek, mereka yang udah ngetop aja tetap bikin konten. Ya saya belajar, ya kan, betul kan? Yang ngetop aja tetap bikin konten. Kalau teman-teman baru bikin 1 video aja udah, aduh, ya kan, udah lemes, ayo dong, ya kan, come on. Yang ngetop aja tetap bikin konten, kerja keras. Jadi teman-teman apa yang kita bisa pelajari dari orang sukses, bagaimana kerja kerasnya, konsistensinya, ya kan, komitmennya, ya kan, dan yang tadi itu hal-hal yang dilakukan secara rutin, itu, ya kan, karena untuk apa? Menjaga sukses itu bisa aja momentum, bisa aja sekali gitu, tapi mempertahankannya nggak mudah, ya nggak mudah. Ya, that's why teman-teman kalau lihat juga banyak juga artis-artis yang tetap berkarya, ya kan, tetap berkarya. Ya, di kala pandemi dia tetap berkarya, ya kan. Tapi kalau orang yang stop mengayuh gitu, atau kayak naik sepeda stop mengayuh, dia diem, akhirnya apa? Jatuh kan, gitu kan. Tapi kalau dia terus goes, terus jalan terus, ya. Jadi ada hal-hal yang positif yang kita bisa pelajari dari orang-orang sukses, ya. Jadi teman-teman jangan pernah menyerah ya sama keadaan, ya. Jangan pernah kok gue gini amat sih, kok gue bikin ini nggak laku-laku, kok gini. Cari cara yang baru, ya. Cari hal-hal baru, cari teman yang kita bisa kolaborasi. Ya, saya ingat banget, saya waktu itu ngajakin kolaborasi, ada yang mau, ada yang enggak, ada yang nolak saya. Ya, dulu YouTuber yang mungkin subscribernya lebih tinggi dari saya nolak saya. Sampai satu momen saya bisa kolaborasi sama Raditya Dika pernah, sama artis-artis pernah. Ada beberapa ya sampai detik.com undang saya jadi bintang tamu di ini, akhirnya banyak yang kenal, akhirnya banyak yang tahu, akhirnya diundang sana sini. Ya. Jadi teman-teman, kadang kita nggak dapat peluang. Kadang kita melakukan banyak hal, tapi dibayar kecil banget. Tapi percayalah, suatu saat
Kita melakukannya mungkin biasa-biasa aja, tapi dibayarnya besar. Karena tadi habit kita, kebiasaan kita udah biasa kerja keras, udah biasa melakukan hal-hal yang produktif, udah biasa. Ya, kalau teman-teman, saya nggak tahu apa yang menjadi idola teman-teman gitu ya. Tapi saya belajar dari tokoh Alkitab ya, namanya Daud gitu kan ya. Nah, waktu Daud ya nggak dianggap dulunya, betul nggak? Daud tuh nggak dianggap. Daud itu wah, kalau yang lain perang dia udahlah, jagain domba sono. Tapi teman-teman tahu nggak, waktu dia si Daud ini jagain domba, ya, yang bahaya, yang ngancem, yang mau makan domba siapa? Saya tanya. Ayo, boleh tulis nggak? Yang mau makan domba siapa? Singa. Elmi boleh bantu nggak? Singa, betul sekali, singa. Lawan singa susah nggak? Susah lah. Susah ya. Waktu itu saudara-saudaranya bilang, udah lu jagain domba ya sono. Nggak dianggap gitu kan? Nggak dianggap. Tapi waktu latihan, waktu jagain domba, lawannya siapa? Singa, binatang buas, ada beruang dan lain-lain. Dia fight habis-habisan. Istilah kata gitu ya. Itu latihan. Itu latihan. Bersama Tuhan lakukan perkara besar yang kadang nggak dilihat orang. Ya, gitu loh. Kadang kita nggak dilihat orang. Waktu saya bikin konten pertama-tama ya nggak dilihat orang, nggak dilirik orang. Dianggap, aduh, lu kayak nggak ada kerjaan gitu ya. Sekarang yang bilang nggak ada kerjaan, saya buka banyak lapangan pekerjaan. Ya, saya banyak diinvest dari brand-brand, buka startup, gitu kan, dapat investor lagi. Jadi buka banyak lapangan pekerjaan, gitu kan, dari sesuatu yang dianggap hina, yang dianggap lu mah nggak ini. Kayak saya konsisten, si Daud juga konsisten, ya, dia hadepin singa. Waktu momentumnya tiba, yaitu Daud momentumnya tiba adalah saat melawan Goliat, ya, betul nggak teman-teman? Waktu itu melawan Goliat, facing the giant, facing Goliat, ya. Saya percaya dia bersama Tuhan, yes. Tapi dia udah latihan lawan singa, lawan beruang, betul nggak? Iya. Dia udah latihan, ya kan? Jadi kalau kita udah biasa melakukan hal-hal, ya, kayak tadi dia udah biasa lawan singa, ketika ada momennya tiba bersama Tuhan lakukan perkara besar, wah, dia udah langsung maju terus gitu kan. Dia yakin juga bersama Tuhan gitu kan. Ya, dua-duanya, ya, dua-duanya orang et labora gitu kan. Itu dia fight pakai gitu kan. Ya, gitu loh. Coba kalau dulu dia nggak lawan singa, lawan beruang gitu kan, belum tentu, ya, karena mungkin singa juga ituin pakai batu juga, kita nggak udah tahu ya, kita nggak udah tahu ya teman-teman ya, ya. Tapi itu tadi, kalau udah lawan singa, hidup dan mati tuh, betul ya, Elmi ya, hidup dan mati itu, gitu. So sometimes orang-orang sukses, ya, dia dulunya melakukan perkara-perkara yang nggak dilihat orang, tapi dia melakukan secara konsisten, ya, melakukan secara konsisten. Jadi teman-teman, apapun keadaan teman-teman saat ini, ya, atau belakangnya gimana, let's do it. Lakukan apa yang ada di tangan, apa yang kita punya gitu kan ya, ya, bisa. Oke, semoga bermanfaat. Itu jawaban yang satu ya. Jadi jawabannya jualan online, lakukan terus. Iklan, minta tolong sama orang lain boleh. Misalnya, ya, nanti saya boleh juga, Kak Ruby repost dong, saya bantu repost lewat Instagram saya, oke? Saya repost di IG story, ya kan? Jadi makin banyak, nanti silakan di tag aja teman-teman di Instagram saya @rubyherman, jadi saya bisa bantu teman-teman yang di sini jualan, ya, asal pokoknya jualan hal yang bermanfaat buat banyak orang, yang nggak merugikan, pokoknya silakan teman-teman nanti bisa tag IG saya di @rubyherman. Ya, oke. Sip, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana memulai YouTube? Mungkin tadi udah ada, mungkin nanti rekamannya boleh juga ya, Elmi ya. Tadi ada yang nanya bagaimana mulai YouTube ya? Ya, mungkin boleh juga. Saya tadi mungkin masuknya telat ya, mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa ditonton videonya. Tapi ya supaya saya nggak ulang lagi, soalnya setengah jam lagi. Oke. Next-nya juga ada pertanyaan. Ini saya catat ya, tentang kalau tunanetra gimana gitu ya, Mi ya? Bisa.
apakah mereka akan memperkenalkan diri mereka sebagai seorang tunanetra atau menceritakan identitas mereka? Yes, oke. Saya punya teman namanya Xiao Pinpin. Nah, mungkin Pak Sisi tahu ya? Iya. Mungkin tahu dong sih, ya kan Iya. tunanetra ya? Iya, Tunanetra ya betul. sih. Xiao Pinpin itu terus berkarya, ya. Teman-teman bisa lihat ya di Xiao Pinpin Music, ya. Kalau Sisi mungkin bisa kasih linknya, ya kan tunanetra. Oke. Dia bangga gitu loh. Dia bangga, dia pede. Saya banyak bikin lagu gitu, di aransemen lagu lewat Pinpin. Beneran. Saya bikin lagu nih, saya bingung nih aransemennya gimana. Saya bayar Pinpin. Saya Pinpin. Akhirnya Xiao Pinpin sekarang jadi arranger, ya kan. Walaupun tunanetra, tapi dia tetap bisa berkarya. Dia bisa bikin musik, ya. Kita pernah ya kolaborasi ya, Sisi ya. Iya. Sama Pinpin juga ya. Iya. Ya kan. Jadi keterbatasan bukan halangan, gitu ya. Makanya kan Xiao Pinpin diundang di mana-mana ya, ya kan. Iya. Diundang di mana-mana untuk sharing, testimoni dan lain-lain sebagainya. So, nggak apa-apa, ya. Akui keterbatasan yang kita punya, tapi kita bisa berkarya dengan talenta yang Tuhan kasih atau apa yang kita masih miliki, ya kan? Ya kan? Karena tunanetra, tapi untuk kayak tangan, ya kan, terus pendengaran kan masih bagus gitu kan. Malah itu ditingkatkan skillnya gitu. Ya. Iya. Jadi ayo semangat ya. Pasti bisa. Kalau bisa kolaborasi juga mungkin sama Xiao Pinpin. Mungkin kenalin juga ya. Sisi kenalin sama Xiao Pinpin atau undang Xiao Pinpin sharing di sini ya. Iya. Yes, supaya bisa menyebarkan semangat, ya kan. Xiao Pinpin, saya bikin lagu, saya kenalin teman-teman saya yang mau bikin lagu di Xiao Pinpin. Ya. Betul nggak sih? Keren ya hasilnya sih ya. Iya. Keren banget. Teman-teman kalau mau dengar hasil karya dari Xiao Pinpin, search aja Ruby Herman, ya kan. Saya waktu itu bikin lagu Selalu Masih Ada Harapan. Ya, Selalu Masih Ada Harapan, ya. Itu waktu itu arrangernya Xiao Pinpin. Itu waktu itu di dalam video klip itu akhirnya banyak sekali ya Trisha Trinity ya. Tracy Trinita. Tracy Trinita, ya sorry. Tracy Trinita, James Gui, kemudian juga ada beberapa teman-teman lagi yang ini juga ya Selalu Masih Ada Harapan, arrangementnya by Xiao Pinpin. Dan lagu itu banyak menginspirasi banyak orang gitu kan, sampai dinyanyiin di gereja-gereja juga gitu kan, karena saya mau sharing bahwa come on, masih ada harapan. Mungkin kadang kita terjatuh, kadang kita merasa nggak layak gitu, tapi masih ada harapan. Ya, nanti teman-teman bisa search Selalu Masih Ada Harapan by Ruby Herman, itu di aransemennya by Xiao Pinpin. Buat teman-teman yang penasaran gitu kan ya. Buat mungkin Risma ya tadi yang nanya. Yes, gitu ya. Oke, 3 pertanyaan saya sudah jawab, Elmi. Terima kasih Kak Ruby. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Silvi sama Kak Nicholas. Elmi bacakan saja ya Kak. Boleh. Yang pertama dari Kak Silvi, bagaimana caranya supaya followers kita itu banyak? Lalu yang kedua, dari Kak Nicholas sendiri, apa harus 1000 subscribe dulu baru dapat uang dari YouTube? Itu pertanyaannya Kak. Itu aja. Oke, thank you. Oke, gimana sih supaya followers banyak? Yaitu orang mau follow kenapa sih? Karena ada sesuatu yang dia bisa merasakan manfaat, ya, betul kan? Ya kan, orang mau follow kenapa, gitu kan ya? Nah, jadi gitu. Selalu semuanya start from zero, gitu kan? Memulai sebuah Instagram start from zero. Tapi apa yang kita bisa sajikan, ya kan, supaya orang mau follow, ya kan? Nah, that's why kenapa banyak influencer, YouTuber, selebgram, karena mereka memberikan manfaat. Kuncinya adalah memberikan manfaat. Ada yang lucu, gitu kan ya. Ada yang musiknya bagus nih, atau yang nyanyinya bagus nih, atau yang dia ngajarin atau edukasinya bagus nih. Akhirnya orang mau follow. Atau yang desainnya bagus nih, ya kan? Benar-benar. Orang cara makannya enak aja kadang orang follow gitu ya. Jadi lihat, teman-teman mau kontennya di bidang apa, fokusnya di bidang apa, lakukan secara konsisten. Maka banyak orang akan follow, gitu ya. Dan jangan cuma ngarepin
begitu 10 posting kok nggak ada yang follow gitu ya, harus sering posting. Postingnya apa tadi 5W1H tadi. Ya, sekarang banyak loh entah itu reviewer pakaian, reviewer makeup, reviewer bayangin ya, yang gunting rambut aja saya punya yang gunting rambut saya nih itu followernya 20.000 orang. Gunting rambut loh, tukang gunting rambut. Karena dia ngajarin loh, dia ngajarin cara gunting rambut yang bagus gimana sih. Jadi saya udah cocok sama dia, wah oke. Karena dia edukasi. Dia bukan tukang cukur rambut biasa gitu loh ya kan? Dan tempat dia bekerja, subscribernya 400.000 dan banyak artis sekarang yang gunting rambut di sana. Itu. Ya, fokus, konsisten, bikin konten, ya kan? Akhirnya ini. Gitu ya. Wah, gitu. Jadi apapun bidangnya, ya kan. Tapi nggak bisa lakukan cuma sekali sampai 10 kali, nggak bisa. Terus ini proses, ya. Kayak bayi baru lahir nggak bisa langsung jalan, nggak bisa gitu. Ada prosesnya dulu, pelan-pelan kasih makan tiap hari ini, ya kan. Backgroundnya Elmi adalah pohon yang lebat sekali, ya. Proses itu mungkin bertahun-tahun, ya. Proses itu bertahun-tahun. Ya, bisa aja angin meniup kencang, bisa aja mungkin kurang pupuk dan lain sebagainya, harus survive, harus bertahan dan lain sebagainya. Oke, itu ya, itu semoga menjawab kunci followers banyak, ya kan? Kayak contoh, kamu mau follow seseorang, kenapa kamu mau follow seseorang, gitu kan? Oh, karena dia asik nih, karena dia bisa bermanfaat ini nih, karena saya bisa belajar sesuatu dari dia, akhirnya mau follow kan, betul nggak? Kalau nggak mau, sama, kita balikin juga. Ya kan? Sama, kita balikin juga. Kalau kita bisa share sesuatu yang berguna buat banyak orang, bermanfaat buat banyak orang, akhirnya banyak orang yang akan follow. Gitu loh. Ya. Dan tadi fokusnya adalah memberikan manfaat, memberikan dampak. Ya. Ketika fokusnya itu, teman-teman, percayalah, follower itu akan nyusul, ngikut. Gitu. Ya, oke. Next, 1.000 subscriber, yes. Jadi gini, rules-nya dari YouTube ya harus 4.000 jam tayang ya sama 1.000 subscriber, baru bisa namanya bisa kemitraan bersama YouTube. Kemitraan itu artinya bisa dapat AdSense ya, iklan-iklannya bisa dimonetize gitu ya. Mungkin itu yang saya bisa share teman-teman. Nah, tapi gimana nih bisa menjadi 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang? Bikin konten. Gitu ya, jawabannya itu, bikin konten. Ya, bikin konten. Nah, that's why saya kebetulan di industri properti, gara-gara saya bikin konten itu, akhirnya saya disuruh ngajarin 750 sales agent properti. Ya, waktu itu di Surabaya gitu kan, saya diundang ke Surabaya ngajarin. Akhirnya 750 orang itu ya rata-rata 80% follow saya gitu kan. 80% follow saya atau subscribe saya punya ini kan. Akhirnya nambah lagi. Oh ya, gue belajar dari sini nih, belajar dari sini nih. Nah, itu tadi. Saya bisa bikin konten tapi saya juga mau sharing. Banyak orang YouTuber disuruh sharing, nggak mau gue nggak mau ngapain gue sharing ilmu gitu kan. Nah, tapi kalau saya bisa bikin konten, saya sharing lagi. Ya, bulan depan saya diundang ya sama agent properti se-Jawa Barat di Bandung acaranya. Kolaborasi saya salah satu bicaranya gimana jualan properti di kala pandemi. Nah, saya bicara. Ya, itu banyak sekali karena yang bikin dari IO gitu kan undang saya. Kenapa harus saya? Karena Pak Ruby konsisten di properti gitu. Kan orang lihat konsistennya. Ya, bukan bikin video bulan ini, 3 bulan lagi baru bikin gitu kan. Tahun depan baru bikin gitu loh ya. Konsisten. Jadi orang lihat konsistensi Anda. Ya. Jadi kalau Anda punya medsos, konsistenlah untuk posting. Ya, posting kegiatan yang bermanfaat. Ya. Oke. Terus di mana nanti saya kolaborasi sama James Gui juga kebetulan sama satu lagi Ruang Guru. Ya, dari Ruang Guru.
ya saya dikolaborasiin, ya. Nah, saya nggak tahu, kadang ketika satu panggung bersama orang hebat, kadang bisa aja habis itu tercipta kolaborasi berikutnya lagi gitu, ya. Bulan lalu diundang sama Bank Mandiri, saya ngobrol sama vice presidennya Bank Mandiri, ngobrolin tentang properti juga gitu. Gimana nih peluang properti? Jadi Bank Mandiri, terus Bank BTN dan bank lainnya. Jadi we never know gitu loh. Saya nggak pernah ngimpin itu gitu loh, diundang di sana sini. Tapi ketika saya sharing, gimana nih anak muda bisa beli properti, gimana nih seorang agent properti bisa sukses jualan properti, saya ajarin lewat apa? YouTube. YouTube-nya itu gratis, begitu gratis itu memiliki dampak yang luar biasa. Ya, bayangin ada ratusan ribu gitu ya, ratusan ribu yang nonton, ya bahkan jutaan gitu ya, jutaan. Ya, jadi gitu. Ya, 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang merupakan hal yang YouTube kasih syarat untuk menjadi kemitraannya YouTube. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman masih baru memulai, semangat ya, semangat terus, ya, semangat. Kalau intinya teman-teman mau kolaborasi, mungkin saat ini banyak kan by Zoom ya, mau kolaborasi sama saya, ayo, welcome. Ya, mau interview saya, welcome. Ya, welcome, silakan. Mau kolaborasi nanti posting di YouTube Anda, silakan. Ya, nanti kan gitu ya, karena saya suka sekali banyak membantu orang atau banyak sekali untuk kolaborasi, gitu ya. Karena gitu, ketika saya melakukan ini, saya bisa membantu banyak orang, otomatis ya kan bisa menjadi dampak dan berkat buat banyak orang, gitu ya. Jadi 1.000 subscriber teman-teman dan 4.000 jam tayang itu menjadi salah satu syarat ya. Dan bisa nggak? Pasti bisa ya, pasti bisa asal konsisten. Oke, next. Baik, Kak Robi, ini pertanyaan dari tadi. Si Sisi, apakah kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawabnya? Oh ya, silakan Bu Sis. Sepertinya udah ya sisanya. Apa masih ada lagi emang? Enggak kan? Saya mau tanya boleh satu? Saya mau tanya boleh? Oh ya, silakan Kak Risma. Mau tanya langsung. Halo Mas Ruby. Kak Risma? Yes. Bang Ruby. Yes, Isma. You Iya, have a saya mau great tanya. voice. Iya. Oke. Saya kemarin pengen bikin konten mengenai tutorial tuh. Kalau kata-kata pertama apa ya, boleh nggak? Halo guys, kayak gitu kata-kata Kamu awal boleh gimana pakai ya? halo guys, kalau mau pakai teman-teman, kalau kamu mau pakai sobat Risma gitu kan, boleh. Nyamannya aja. Iya. Nyamannya Risma. Tapi I want to tell you something, you have a great voice, Risma. Enggak, jadi kadang-kadang kan kayak saya kan mulai sesuatu itu kan ragu tuh, apalagi bikin kontennya mengenai aktivitas sehari-hari nih, mengenai kayak menyapu lantai. Jadi saya konten saya tujuannya untuk orang-orang yang autis, yang baru belajar belajar itu apa namanya tuh kemandirian kayak gitu-gitu. Mas Ruby gitu. Saya gimana cara bikinnya supaya kata-katanya ya biar lebih soft, enak gitu loh. Yes. Nah, tadi nih saya udah melihat keunggulan dari Risma ya. Yang tadi Risma itu tadi suaranya itu ya mantep banget ya menurut saya ya. Nah, Risma bisa melakukan yang tadi dari saya yang bilang gitu loh. Misalnya Risma tadi kan mau fokus tentang autis ya. Apa sih autis? Ya kan? Bisa bikin satu topik dulu. Autis itu apa sih? Kenapa bisa autis? Misalkan kalau Risma kan bisa passionate di situ gitu ya, Risma, ya betul nggak? Correct me if I'm wrong. Passionate di autis tadi kan. Nah, Risma bisa menjadi seorang ya tadi edukator atau sharing tentang ya yang autis ini gitu kan. Nah, misalnya tadi apa itu autis? Ya kenapa orang bisa autis? Ya kan? Bagaimana penyembuhannya atau bisa disembuhkan nggak sih gitu. Jadi itu bisa jadi judul yang menarik gitu. Akhirnya orang yang mungkin yang mungkin ada temennya sakit autis atau saudaranya sakit autis bisa nonton, betul nggak? Oke, benar. Tapi waktu itu saya punya pengalaman latar belakang kan saya dulu guru. Nah terus kebetulan karena saya udah pandemi jadi saya nggak ngajar, jadi saya mau belajar untuk
bikin konten-konten begitu gitu, bagaimana cara mengajar anak autis dari sisi kemandiriannya gitu, baik dalam hal berpakaian, mandi, terus makan kayak gitu-gitu Kak, gitu. That's good. That's good. Jadi yang tadi, jadi kamu buat kayak video step by step aja. Video pertama, tadi apa itu autis sih? Kenapa orang bisa autis? Itu satu, bahas aja. Kamu mau mix sama Google, mix berdasarkan data, silakan. Ya, itu satu. Kamu bikinnya pakai HP aja dulu, gitu kan. Kamu atau mau bikinnya misalnya kamunya nggak mau muncul, misalnya kamu nggak nyaman nih saya muncul. Nah, kamu bisa bikin kayak audionya tapi di YouTube. Oh bisa ya? Bisa banget. Banyak kok YouTuber-YouTuber yang nggak mau muncul, yang dia merahasiakan dirinya siapa gitu loh. Bisa banget. Dan kamu bisa gunain voice kamu gitu loh. Oh, perkara gambar-gambar apa itunya nanti gimana tuh Kak? Kan saya nggak ngeliat. Kamu bisa download dari Google. Oh gitu. Kamu pelajarin tadi KineMaster atau Power Director, kamu bisa tadi kan pelajarin, itu tinggal insert aja, nanti audionya kamu pakai suara kamu gitu, bisa. Oh, oke, sip. Iya nih Kak, Bisa, terima Risma. kasih Kak. Bisa Iya, Kak. tapi kamu harus bikin kurikulum ya Risma ya. Iya, Bikin 12 siap. video, ya kan? Yang tadi Iya. tuh. Ya kan? Nah, bagaimana autis bisa disembuhkan? Pokoknya hal-hal tentang autis. Kalau saya kayak properti kan, ya apa sih properti? Gitu loh. Tipe-tipenya apa saja sih? Gimana cara membeli rumah? Nah, gitu. Ini tentang autis ya tadi. Nah, terus kamu bisa kasih rekomendasi obat misalnya kan. Oh, Tapi ingat ya, kamu rekomendasikan harus ada surat izin dokter atau bukan? Ya maksudnya obat itu harus terdaftar di, saya lupa namanya apa sih, BPOM ya kalau obat ya, atau pokoknya jangan pernah referensi obat sembarangan gitu ya. iya. Gitu, karena kamu akan makin banyak akan menginfluence. Ya, saya punya teman, mungkin Sisi kenal juga ya, yang autoimun, si Keisha. Oh iya, kenal Keisha. Nah, Keisha Yamamoto, you can check. Ya, you can check. Dia itu autoimun, ya. Dia sharing tentang autoimun. Jadi dia sekarang jadi ya tadi ya influencer tentang autoimun. Iya. Followernya banyak banget ya sih ya. Iya, hebat. Ya. Ingat, jangan jadikan keterbatasan teman-teman jadi halangan. Tapi kan jadikan keterbatasan jadi kelebihan gitu. Iya. So I love doing this gitu loh. Saya cadel ya. Saya nggak bisa ngomong R gitu ya. Saya tuh cadel. Tapi saya nggak mau keterbatasan saya menghalangi saya. Dulu saya malu gitu kan. Sekarang 10.000 orang saya hadepin untuk ngomong gitu ya. Tapi ngomong dengan bahan. Ya. Kayak tadi saya ngobrol teman-teman, saya pakai bahan juga gitu kan. Gitu. Walaupun semua udah di atas, udah di kepala nih, cuman tetap saya mesti persiapan. Oke, terima kasihlah untuk penjelasannya Kak. Oke, Tuhan berkati. Apapun nanti pertanyaan Risma, nanti bisa DM ke IG saya ya. Kalau saya mau nanya. Masih bisa bertanya nggak Kak Sisi? Nah, silakan Kak Sisi nih. Oh, iya boleh. Boleh ya. Ini aku Bang Franky Panjaitan dari Sumatera Utara, orang tunanetra Bang tadi Bang. Nah, aku sih masih berpikir ini sih kemarin kami kan lagi di panti sosial nih Bang. Aku temannya sih berangan hangan kan gitu. Aku rekam kemarin teman-teman tunanetra menyanyikan lagu-lagu daerah tunanetra kan gitu Bang. Boleh nggak temanya bebas gitu? Misalnya ada tunanetra yang direkam, tapi bukan aku Bang gitu. Baru orang-orang di sekitar, misalnya gurunya, baru segala orang-orang di sekitar yang mengawasi gitu. Itu menarik nggak Bang? Tema kayak gitu Bang? Bisa juga, bisa menarik juga. Bisa juga kalau bisa dikolaborasiin lagi sama teman-teman yang lainnya. Jadi kan semakin banyak yang ikutan, semakin viral atau semakin banyak yang bantuin gitu. Sorry ya, ada anakku lagi. Aku lagi ini ya, lagi sharing ya. Iya. Jadi kalau bisa gitu, Franky. Ya. Iya, Bang. Semakin banyak kayak artis-artis saya banyak kan kolaborasi kan. Ada 10 artis nyanyikan tentang kebangsaan, nyanyikan tentang mungkin Sumpah Pemuda, ya kan, kolaborasi, ya kan, gitu. Kalau perlu ya boleh juga misalnya yang tadi mau ajak kolaborasi siapa lagi, terus kau coba DM-in, kalau misalnya ini DM, mau nggak kolaborasi gitu, kamu ceritain tentang ini, kalau mau, nah
Itu sekarang, apalagi sekarang kan lewat digital sekarang mudah gitu, syuting online lewat Zoom gitu kan, gitu. Karena saya banyak sekali ya, kalau orang yang nggak mau ketemu bisa interview lewat Zoom, kayak ngajar bisa ngajar lewat di Zoom gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, Frankie. Semoga bisa bermanfaat. Frankie Panjaitan, coba nih ngobrol sama Michael Panjaitan, sama-sama Panjaitan tuh. Iya. Kalau misalnya YouTube ini kan Bang, aku sih baru menghayal ini buat YouTube. Aku belum bisa ngedit Bang, mau belajar dari YouTuber stand-up kan gitu. Kalau misalnya kita nggak tampil di YouTube itu gimana itu Bang? Misalnya kayak tadi kan, cuma temanku yang mau kerekam gitu, ada sebagian di sini bertalenta nyanyi gitu. Itu gimana itu Bang? Aman nggak gitu YouTube kita kayak gitu? Intinya kalau kayak cover lagu aja juga aman kok, banyak penyanyi-penyanyi yang cover lagu ya gitu ya, atau mau ciptain lagu terus boleh juga gitu, aman-aman aja sih gitu ya. Oh iya Bang, walaupun kita nggak ada di dalam video, cuma posting upload video bisa ya Bang gitu. Upload video. Nah, kalau upload video orang lain kita bisa kena namanya copyright karena itu kan video orang lain gitu kan. Tapi kalau tanya saya banyak yang melakukan? Ya banyak, tapi apakah saya menyarankan? Sebenarnya sih saya nggak menyarankan. Lebih baik kita original membuat kontennya, gitu kan? Ya, nanti, karena nanti ketika udah makin ngetop nih, ya makin ngetop nih, Frank. Maksudnya video teman Bang, orang itu nyanyi di sini, aku yang ngedit Bang, aku yang posting gitu Bang. Oh boleh aja kalau teman sendiri dan dia mau di videoin sama kamu boleh aja, Frank. Boleh. Oh iya Bang. Boleh banget gitu. Kalau bisa banyak kolaborasi sama banyak temen. Gitu, Frank. Oh iya Bang. Gitu ya Bang. Jarak jauh. Nih, saya mau kenalin sebentar. Nah, ini Zelin. Hai. Halo, namanya siapa? Tuh, namanya siapa? Zelin. Oh, Selin. Iya. Salam kenal, Selin. Salam kenal ya. Yes, gitu ya, Frank. Semoga bermanfaat, Frank. Oke, terima kasih Bang. Iya, sama-sama. Yes. Iya. Makasih Kak Frankie. Kak Sisi apakah? Udah cukup ya, Sis. Kami. Nah, kalau bisa ini kan komunitas, ya kan? Komunitas bisa juga ajak kolaborasi. Bisa kolaborasi sama Xiao Pinpin, kita kolaborasi sama siapa, atau rame-rame lagi. Ajakin aja DM. Kayak Sisi kan, Sisi DM kayak WA saya. Kak Ruby boleh nggak ini sih? Kan saya dengan senang hati gitu. Iya. Sisi bilang, saya punya budget sekian. Enggak, saya mau free. Iya, saya kasih free, gitu kan. Sesuai, gitu. Karena itu tadi. Gitu, ya. Oke, ada lagi? Terima kasih. Kak Ruby. Banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat dan hal baru yang kami dapatkan pada malam hari ini. Terima kasih untuk penyampaian materinya yang sangat dan luar biasa. Kami juga baru belajar untuk menjadi seorang YouTuber, tapi di sini ada beberapa poin penting yang saya catat dari tadi hasil penyampaiannya Kak Ruby, bahwa masalah adalah peluang untuk kita menyelesaikan masalah orang, seperti mengedukasi dan mempromosikan produk-produk mereka. Oleh karena itu dari YouTube juga kita bisa gunakan sebagai platform untuk belajar, mengedukasi, dan yang lain. Karena YouTube juga itu hemat biaya, mudah diakses, dan memiliki jangkauan yang luas, sehingga poin penting menjadi YouTuber adalah yang kita ingat ada 5W dan 1H. Terima kasih banyak Kak Ruby buat pelajaran berharganya. Dan juga terima kasih buat antusiasme dari teman-teman di Fabel Science, Center for Price Community, dan SCI United yang bergabung bersama-sama dalam kegiatan pada hari ini. Terima kasih Ruby, semoga kita bisa jumpa di lain waktu. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah berpartisipasi. Saya kembalikan ke Kak Sisi. Ya. Terima kasih Ruby, terima kasih banyak atas waktunya, kesediaannya untuk sharing. Ini untuk teman-teman yang mau di repost di Instagram, boleh ini ke saya dulu kali ya, biar Ruby tahu itu kalau itu dari orang yang ikut webinar ini sekarang ya. Ya, oke. Betul. Ya, nanti ke saya dulu ya. Validasi dulu ya, sih. Ya. Oke deh. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Yudi, pembina kami. Thank you Pak Yudi, thank you so much ya.
Thank you so much Pak Yudi. Ya, sama-sama. udah semua. Ya. Yo semua.